Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ftah alayya hikmataka wangsur alayya rahmataka wa zakirni ma nasitu ya jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala istimewakan dengan ibadah puasa, sebuah amalan yang memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Puasa adalah salah satu ibadah yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya sebagai bentuk pengendalian diri dan penghapus dosa-dosa. Semoga salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa beristiqomah menapaki jalan risalahnya. Utifillah rahimakumullah, bahwa puasa adalah merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan dalam agama Islam dalam Al-Quran dan hadis-hadis Muhammad SAW, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar mau bertakwa. Utifillah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Utifillah, dalam keutamaan membaca Al-Quran, yaitu Al-Quran menjadi syafaat saat hari kiamat. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya, menjadi sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian selanjutnya, yaitu bersama para malaikat. Untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka ia kelak akan bersama para malaikatnya. Kemudian untuk selanjutnya, utifillah, pahala bagi mereka yang belum lancar membaca. Untuk mereka yang belum lancar membaca, tentunya dalam membaca serta mengkhatamkan Al-Quran, jangan bersedih, sebab Allah tetap memberikan 2 pahala kepada mereka yang belum lancar membaca. Untuk selanjutnya, yaitu menaikkan derajat kita, ya. Membaca Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Kemudian selanjutnya, utifillah, yaitu mendapatkan ketenangan dan naungan malaikat. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca kitab Al-Quran dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun atas mereka sakinah, dan Allah meliputi mereka dengan rahmat, mereka akan dinaungi para malaikat, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Untuk selanjutnya, yaitu dihindarkan dari sifat dengki, ya, bahwa umat Islam yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan diharamkan sifat dengki darinya. Kemudian keutamaan yang lainnya, yaitu mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, menampakkannya dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke surga dan memberikan syafaat 10 penghuni rumahnya sekaligus melindungi mereka dari neraka. Untuk selanjutnya, yaitu keutamaan sebagai ibadah yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Keutamaan selanjutnya, yaitu diibaratkan seperti orang yang bersedekah. Orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras seperti orang yang bersedekah secara terbuka, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan perlahan seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.
Demikian tadi keutamaan dalam membaca Al-Quran. Umat Islam wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kitab suci yang mulia, diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu di bulan Ramadan. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an." Nah, utifillah, semoga kita mendapatkan keutamaan dalam membaca Al-Quran. Semoga derajat kita ditinggikan oleh Allah dan kita mendapatkan naungan malaikat serta mendapatkan surga dari Allah. Semoga kita tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.